Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia untuk menyelamatkan dunia dari kematian. Presiden Joko Widodo selaku Presiden G20, di mana salah satu anggotanya itu adalah negara Rusia yang sedang berperang dengan negara Ukraina, dan juga kesempatan selaku anggota pimpinan G20 ini dapat digunakan sebagai alasan untuk mendamaikan perang Ukraina dengan negara Rusia tersebut agar bisa berhenti demi kepentingan masyarakat dunia dan juga perekonomian agar kembali normal. Kehadiran Presiden Joko Widodo sangat penting. Ada 3 hal yang penting, yaitu 1. Untuk menanggulangi masalah ekonomi yang sudah dirasakan dunia, sudah mulai mengalami kesulitan ekonomi, BBM, gas, terigu, dan sebagainya. Dan ini sekarang termasuk negara Indonesia sudah mulai mengalami kesulitan masalah terigu, karena terigu di Indonesia ini terutama dia impor daripada negara Ukraina tersebut. Dan demikian juga masalah gas mungkin ada kaitannya juga dari Rusia. Demikian juga, maka paling utama menyelamatkan dunia atas kematian manusia, karena Rusia memiliki persenjataan nuklir. Kalau sampai diledakkan menyerang Amerika, Inggris, demikian sebaliknya, berakibat seluruh dunia penduduknya akan mati, karena hanya menghirup udara nuklir bisa mati, dan uap senjata nuklir akan dibawa angin ke seluruh dunia, baik yang ikut berperang dan tidak ikut berperang, ikut mati semuanya. Maka semua negara di dunia memuji keberanian Joko Widodo berkunjung ke negara Ukraina dan negara Rusia dalam keadaan perang. Sedang perkecam hampir tidak ada negara di dunia berani berkunjung kepada kedua negara tersebut. Paling senang Presiden Amerika Serikat atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke kedua negara tersebut dengan misi perdamaian. Kedua negara, karena Amerika Serikat tidak bisa menghentikan perang tersebut, hanya sifatnya berjaga-jaga saja. Ketakutan Amerika jangan sampai perang nuklir terjadi, karena semua sama-sama mati, yang berakibat penghuni dunia bisa kosong. Ada saya lihat di mana Amerika Serikat juga sudah masuk ketakutan dia. Maka dengan Indonesia itu mau berkunjung ke negara Ukraina dan Rusia sebagai misi perdamaian, itu sangat bagus, sangat baik kepada negara Eropa juga, karena negara Eropa selama ini tidak bisa mendamaikannya, hanya bisa dia mengirim senjata dan juga makanan dan lain sebagainya ke Ukraina. Itu hanya sebagai salah satu untuk perpanjang terjadinya perang tersebut. Dan sekarang ini memang sudah ada tepat waktunya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia, karena kedua belah pihak sudah hampir 4 bulan berperang, sudah habis tenaganya, sehingga mungkin apa yang disarankan nanti dapat diterima kedua belah pihak. Melihat besarnya manfaat atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia, semoga berhasil mendamaikan kedua negara demi terciptanya perdamaian dunia. Kalau yang berperang negara Arab dengan negara Suriah, tidak ada pengaruhnya ke dunia, hanya kedua negara yang berperang mengalami kerugian baik dari sudut nyawa manusia dan masalah ekonomi, karena kedua negara sama-sama tidak memiliki senjata nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Jadi harapan saya, semoga perdamaian Ukraina dan Rusia dapat terwujud demi kepentingan semua bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Jadi gara-gara G20 ini, gara-gara Presiden Joko Widodo ini sebagai Presiden G20, dia akan dilaksanakan nanti dalam
sekitar bulan 8 di Bali, di mana digunakan kesempatan berkunjung ke Ukraina untuk mendamaikan antara negara Ukraina dan Rusia tersebut. Jadi sangat dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, karena dalam perdamaian itu sudah diatur juga untuk memenuhi Undang-Undang Dasar 45, yaitu turut mendamaikan dunia. Karena bagaimanapun Presiden harus aktif ikut mendamaikan kalau terjadi persengketaan di dunia ini. Negara Indonesia harus aktif ikut mendamaikannya, tidak boleh hidup sendiri-sendiri saja. Jadi itulah saya lihat tindakan daripada Presiden Joko Widodo ini sangat baik, sangat mendapat dukungan besar dari seluruh dunia, baik terutama dari Amerika, baik dari negara Ukraina maupun Rusia, banyak mendukungnya. Senang di atas kedatangan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia tersebut, dan kemungkinan besar nanti sebagai jalan utama. Walaupun pertama kali dia datang sebagai pembuka jalan, mungkin akan dilanjutkan lagi nanti perdamaian tersebut dilakukan oleh negara-negara lainnya demi kedamaian dunia ini. Sehingga harapan saya, semoga perdamaian Ukraina dan Rusia dapat terwujud demi kepentingan semua bangsa di dunia, termasuk negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.